Sebelum perang terjadi, saya ikut rombongan Bapak Presiden untuk tur ke Amerika, Jepang, ke Timur Tengah. Kami sudah punya feeling waktu itu. Segera kita melakukan diversifikasi. Saya masuk bicara di kampus-kampus, orang ketawain saya ketika saya mendeklir untuk mempergunakan E20 S10. E20 S10 ini etanol untuk mencampur dengan bensin. Dan ini terjadi di Amerika, di Brazil, dan beberapa negara lain. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor kita. Agar devisa kita itu tidak keluar. Memang di tengah krisis kayak begini, bukan krisis ya, kondisi geopolitik yang tidak menentu, nilai tukar juga semakin tinggi, ini hukum permintaan dan penawaran terhadap dolar sebenarnya. Ketika permintaan kita kepada dolar tidak terlalu besar, maka saya yakin nilai tukar kita juga akan semakin membaik. Ini aja sebenarnya prinsipnya. Dan devisa kita yang paling keluar paling banyak itu adalah untuk membeli BBM. Hampir 30 miliar US dollar per tahun kita harus menyiapkan devisa dolar. Malah saya lagi berpikir ya, kalau bisa belanja di negara lain tidak pakai dolar, mungkin itu salah satu di antara alternatif juga. Supaya ada diversifikasi. Nah, bauran energi ini kita dorong ke depan 2028-2029 kami akan terapkan menjadi E20. Kalau E20 kali 20% berarti itu 4 juta kita bisa melakukan efisiensi. Dari 20 juta sekarang kiloliter bensin kita terapkan E20 berarti tinggal 16 juta. Tinggal kita dorong untuk bagaimana bisa meningkatkan lifting kita untuk menghasilkan crude untuk di bensin. Itu untuk petanya. Yang kedua sekarang bagaimana crude di tengah kondisi global. Bapak Ibu semua, orang selalu bertanya kepada saya, negara lain di dunia di Asia Tenggara pusing ketika terjadi perang antara Palestina, Amerika, dan Iran. Kok di Indonesia tenang-tenang aja? Saya katakan untuk mereka, mungkin rakyatlah kewajiban pemerintah untuk menenangkan. Tapi kami nggak tidur. Pak Presiden Prabowo itu mengontrol menterinya tidak mengenal hari libur. Terutama kemarin waktu kondisi ketegangan geopolitik. Saya itu berpikirnya minta ampun. Karena crude kita itu tidak impor BBM itu dari Middle East. Kalau BBM jadi itu kita impor dari Asia Tenggara. Tetapi crude-nya kita impor dari Middle East 20-25%. Sebelum perang terjadi, saya ikut rombongan Bapak Presiden untuk tur ke Amerika, Jepang, ke Timur Tengah. Kami sudah punya feeling waktu itu. Segera kita melakukan diversifikasi. Dan saya ambil dari Angola, kemudian dari beberapa negara di Afrika, untuk menutupi kebutuhan 20-20% crude kita dari Middle East. Makanya begitu terjadi ketegangan geopolitik di sana, kita nggak ada persoalan tentang crude. Sampai kemarin kita melakukan tanda tangan dengan Rusia, Amerika. Ibarat kata dari negara mana aja gue ambil. Kan negara kita kan negara bebas aktif. Nggak boleh ada satu negara untuk memaksa negara kita harus mengikuti cara mereka. Nggak boleh. Jadi mana yang menguntungkan untuk kita, itu yang kita lakukan. Itulah Bapak Ibu semua, kenapa kemudian waktu 2-3 bulan lalu ada uang, belum tentu ada barang. Ada barang, belum tentu ada uang. Apalagi nggak ada uang, pasti nggak ada barang. Itu udah pasti. Dan itu kemudian kita otak-atik.